Sekali lagi, rasa hampa ini bukan musuh. Ia adalah suara jiwa kita dan harus kita ingat selalu menjadi patokan kehidupan kita. Hamka muda, terkadang dalam hidup ini kita memang merasa berada di tengah keramaian, namun hati tetap terasa kosong. Ada masa di mana kita bertanya dalam sunyi, mengapa hidup ini terasa selalu hampa? Dan jika saat ini kamu dan kita semua sedang merasakan kehampaan itu, tenang, kamu tidak sendiri. Rasa hampa bukanlah sesuatu yang memalukan ataupun aneh. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kita alami. Semua orang mengalami itu, terutama kamu, kita semua yang generasi muda ini yang sedang mencari jati diri dan tujuan hidup dalam mengarungi kehidupan ini. Kehampaan bukan akhir dari cerita, melainkan sebuah jeda sebelum babak baru itu dimulai. Coba kita bayangkan, saat malam paling gelap menjelang fajar, di detik-detik itulah cahaya terang sebentar lagi akan muncul. Ya, demikianlah pula hidup kita seperti itu. Ketika segalanya terasa gelap dan hampa, ya sebenarnya itulah tanda bahwa jalan menuju terang dan makna hidup itu sudah sedikit akan sampai pada tempatnya. Justru dalam sunyi kehampaan itulah kita diajak untuk merenung, supaya kita tahu untuk menoleh ke dalam diri kita, introspeksi diri. Bahkan kita harus mengadu, mengetuk pintu langit, mencari jawaban dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, mungkin inilah cara Tuhan atau semesta berbicara kepada jiwa kita, menggugah hati agar kita mulai mencari makna yang lebih tinggi dan tujuan yang lebih mulia. Rasa hampa ini bukan musuh. Sekali lagi, rasa hampa ini bukan musuh. Ia adalah suara jiwa kita dan harus kita ingat selalu menjadi patokan kehidupan kita. Saya ingin kita bersama memikirkan, coba masih ingat tentang filmnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya legendaris yang dibuat oleh Buya Hamka? Bagaimana seorang Zainuddin setelah berpisah dengan Hayati, dengan orang yang paling dia sayangi, hidupnya terasa hampa, bahkan sakit, menggigil. Dia tidak pernah berpikir akan terjadi seperti ini. Apa yang ia lakukan? Ia pergi merantau bersama Bang Muluk, walaupun dia merantau dari Makassar ke Padang. Pergilah beliau ke Jakarta bersama Bang Muluk. Dia termotivasi. Hampa itu harus dilawan. Hampa itu panggilan jiwa yang memang harus kita hadapi, supaya bisa sampai pada tahap berikutnya. Kita bisa upgrade apa yang harus kita dapatkan untuk memotivasi kita. Dan terbukti, Zainuddin sukses dengan caranya. Hayati tetap ia sayangi. Walaupun ada rasa hampa itu, tidak bisa kita hilangkan, tapi kita bisa mengontrol. Bisa merasakan, menjadi alarm kita untuk menyadarkan kita bahwa kita ini manusia, kita bukan mesin. Jadi tidak perlu merasa takut, tidak apa merasa hampa. Jangan kita diam di situ, tapi itu yang paling penting. Kekosongan itu seperti gua yang gelap. Tapi dia di dalamnya itu, di dalam gua yang gelap itu ada mutiara yang hanya ditemukan oleh mereka yang berani masuk. Jadi untuk seluruh anak-anak muda Indonesia atau seluruh anak-anak muda di dunia ini, saya tahu terkadang memang berat dalam tekanan kita, terutama di era saat ini. Terkadang ekspektasi yang tinggi dari sekitar, tekanan dari orang tua, tekanan yang dimaksud di sini, ya kita harus A, B, dan C, padahal kita punya cara sendiri untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Dan impian kita yang belum terwujud, gagal tes, gagal untuk meraih mimpi, susah mencari pekerjaan, tiba-tiba mau bunuh diri, it's nothing. Itu yang harus kita pikirkan bersama-sama. Jadi kehidupan kita itu harus dipikirkan dengan cerah, dengan masa depan yang baik.
itu hanya sementara, semua pasti akan berlalu. Kita melihat kehidupan orang lain di media sosial membuat kita merasa kecil dan kehilangan arah. Tapi percayalah, ini bukan jalan buntu. Perasaan kosong itu bukanlah tembok yang menghentikan langkahmu, melainkan pintu yang menunggu untuk dibuka. Di balik pintu itu, ada jalan keluar menuju harapan baru. Nihilisme bilang hidup memang tak ada arti. Tapi banyak para pakar ataupun para filsuf dunia mengatakan artimu ada di tangannya. Dan tugasmu adalah merangkai ikhtiar dengan ikhlas. Tugas kita berproses. Semua sudah kita jalani dan kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya, tinggal kita ikhtiar dengan hasil yang harus kita dapatkan. Ya, hasilnya itu Tuhan yang menentukan. Kita tidak bisa intervensi itu. Bisa intervensi dengan cara kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa sebagai penghambaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi jangan pernah lari dari hampa. Kita harus mendengarkan rasa hampa itu. Ya, mungkin itu adalah undangan Tuhan untuk mengisi jiwa dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli. Cinta, doa, dan keheningan yang bermakna. Hari ini, ambil satu langkah kecil. Coba kita pejamkan mata, tarik napas, dan katakan, aku ada di sini dan hidupku layak untuk diisi. Karena di balik rasa hampa yang paling kelam, selalu ada cahaya yang menunggu untuk kita nyalakan. Kita bukan generasi hampa, kita generasi yang berani mencari terang dalam gelap. Stay muda, stay berarti.